Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang materi sumber-sumber hukum Islam. Nama saya Kanjeng Dimas Calvina dan berasal dari jurusan S1 Teknologi Informasi. Sebagai pendahuluan, materi sumber hukum Islam adalah suatu pengantar atau gambaran umum mengenai sumber-sumber hukum Islam yang menjadi dasar dalam menjalankan ajaran agama Islam dan mengatur kehidupan umat Muslim. Sumber-sumber hukum Islam ini menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam berbagai bidang, yaitu pertama beribadah, berinteraksi sosial, berbisnis, dan mengatur berbagai aspek kehidupan lainnya. Berikut adalah materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad, kemudian sejarah turun dan pembukuan Al-Quran, kemudian sumber hukum Islam dan urutannya, dan yang terakhir syarat-syarat mustahid. Pada bagian ini saya akan menjelaskan pengertian dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber utama hukum Islam. Al-Quran juga mengandung prinsip-prinsip hukum yang meliputi berbagai aspek kehidupan termasuk ibadah, muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi, keluarga, hadis, dan masih banyak lagi. Sedangkan sunnah atau bisa disebut hadis adalah segala ucapan atau perkataan perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela lainnya. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Berikutnya adalah ijtihad. Ijtihad adalah hubungan dalam ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada yang dilakukan oleh orang atau bisa disebut ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara turun dan pembukuan Al-Quran. Kita semua mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan secara langsung. Rasulullah SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril dan kemudian menyampaikan pada para sahabat dan berikutnya. Kemudian para sahabat menghafalkannya dan ada pula yang mencatatnya. Namun setelah Rasulullah wafat, terjadi kekhawatiran di kalangan para sahabat. Mereka takut bahwa Al-Quran akan punah karena saat itu banyak para hafiz Al-Quran yang gugur dalam pertempuran. Dari situlah Umar bin Khattab memiliki gagasan bahwa sebaiknya Al-Quran dibukukan. Pada awalnya Khalifah Abu Bakar menolak gagasan ini karena ada usulan karya yang diusulkan oleh Umar tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun setelah menjelaskan bahwa semua ini demi kebaikan umat Islam, maka Khalifah Abu Bakar menyetujui gagasan Umar. Berikutnya saya akan membahas tentang sumber hukum Islam dan urutannya. Berdasarkan penelitian menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil syara yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijra, dan Qiyas. Dan jumhur ulama telah sepakat bahwa 4 hal ini dapat digunakan sebagai dalil. Juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil tersebut sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Ijma, dan keempat Qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam Al-Quran pastinya. Dan bila hukumnya ditemukan, maka harus dilaksanakan. Bila dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka harus dicari ke dalam Sunnah. Bila di dalam Sunnah juga masih belum ditemukan, maka harus dilihat apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut. Dan bila tidak ditemukan juga, maka harus diijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nas. Berikutnya saya akan membahas tentang syarat-syarat dari mustahid. Mustahid sendiri yaitu seorang yang melakukan ijtihad yang mempunyai kompetensi untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Adapun pada umumnya syarat-syarat ijtihad yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih berfokus pada 4 hal: memiliki pengetahuan bahasa Arab dengan segala cabangnya, mengetahui nas-nas Al-Quran tentang perihal hukum, syarat yang dikandungnya, ayat-ayat hukumnya, dan cara mengistimbatkan hukum darinya. Kemudian mengetahui nas-nas hadis, mengetahui maqasid atau tingkah laku dan adat kebiasaan manusia yang mengandung maslahat dan madarat. Baik, untuk itu sekian dari pembahasan saya tentang sumber hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, secukupnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.